Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mat Garwanto dengan NPM 2459201040. Pada video kali ini saya membuat video praktikum tentang serangan SQL injection terhadap sebuah website. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah Manajemen Keamanan Sistem Informasi yang diampu oleh Pak Hartono, SPD MSI. Sebenarnya video ini dibuat secara kelompok, tapi tim saya berhalangan terus, jadi saya buat sendiri agar memenuhi tugas tersebut. Langsung aja ya, gimana penjelasannya. Pertama, kita cari tahu dulu SQL injection itu apa. SQL injection itu adalah sebuah serangan yang memanfaatkan kelemahan website dalam memproses input pengguna. Penyerang mensisipkan perintah SQL ke dalam kolom input, sehingga database menjalankan perintah yang harusnya tidak boleh dijalankan. Akibatnya data dapat dibaca, diubah, bahkan dihapus oleh pihak yang tidak berwenang. Bahasa sederhananya gini, di sini ada analogi sistem injection. Bayangin sebuah gedung memiliki satpam yang menjaga pintu masuk. Setiap orang yang ingin masuk harus menunjukkan kartu identitas. Nah, datanglah orang yang tidak punya izin. Lalu dia menyogok satpam agar tetap diizinkan masuk. Karena satpam itu tidak teliti dan menerima kodenya, jadi orang tersebut langsung masuk ke dalam gedung. Dalam satpam itu diibaratkan database yang menjaga dan memproses setiap perintah. Pintu masuk itu sebagai form login, sebagai tempat masukkan username dan password atau data lain. Penyerang itu sebagai attacker, yaitu orang yang memanfaatkan kelemahan sistem untuk mendapatkan akses terhadap data. Nah, sogokan atau SQL yaitu kode SQL berbahaya yang disisipkan ke input untuk manipulasi query ke database agar melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Hasilnya, penyerang berhasil masuk dan bisa melihat, mengubah, atau menghapus data. Kita langsung lihat ke file-filenya, yaitu di sini ada website.py. Oke. Di sini ada line 10 import SQLite, yaitu digunakan sebagai database dan OS sebagai menentukan lokasi file database-nya. Di sini juga pakai from flux sebagai library-nya. Dan ini line 14 mengambil file, membuka lab db-nya di sini. Langsung aja ke get database. Yaitu untuk membuka koneksi ke database. Dengan adanya fungsi ini, setiap halaman website dapat digunakan sebagai database tanpa harus membuat koneksi berulang. Di sini selanjutnya ada metode plus db, yaitu namanya close, berarti nutup db-nya. Terus init itu fungsi membuat database apabila belum ada database-nya. Dia ada create table kan gitu. Insert masukin isinya. Terus ada login. Fungsi login ini untuk proses pengguna masuk. Dalamnya ada cabang event else. Jika request masuknya post, maka username dan password akan dijalankan. Program ini membuat query dengan cara menggabungkan input pengguna secara langsung. Cara ini sengaja dibuat rentang agar SQL injection bisa masuk. Di sini mencoba, setelah query dijalankan, mencoba menggunakan login. Jika loginnya ditemukan, maka selamat login berhasil. Jika tidak, ya password salah. Gitu. Yang kedua ada search, namanya search untuk kolom pencarian, di mana kita bisa melakukan menemukan produk-produknya lewat pencarian. Maka akan muncul ya di sini. Itulah intinya. Terus yang ketiga ada API JSON, yaitu mengembalikan data pengguna ke dalam format JSON. Apabila pengguna mengirim parameter ID, maka seluruh data pengguna akan ditampilkan. Namun jika tidak, data tersebut hanya ditampilkan seadanya. Karena parameter ID langsung dimasukkan ke query SQL, endpoint juga rentan terhadap SQL injection. Selanjutnya ada database info. Ini menampilkan daftar tabel yang ada di database. Jadi nanti saat di hacking dia memunculkan isi database. If name ini untuk running jalan research.py-nya. Selanjutnya kita ke attack.py.
Di sini juga pakai import library, beberapa import library, ada import request digunakan untuk mengirim HTTP request. Terus ada from color lama ya buat stylenya lah, gambarannya lah, biar lebih berwarna. Terus ada import JSON buat data API-nya. Di sini ada init, berfungsi menampilkan judul program yang dijalankan. Menggunakan basic URL HTTP yang nanti muncul di URL-nya. Terus ada check server. Ini buat banner ya, ini cuma untuk tampilan aja sih. Ada dev server. Sini gunakan untuk memastikan jalan website sudah berjalan. Jika server ini aktif, maka program akan melanjutkan prosesnya. Jika server belum aktif, maka program akan berhenti. Pertama ada login bypass, yaitu metode ini mensimulasikan serangan login bypass. Untuk login bypass-nya ya. Jadi dia akan menggunakan ini payload untuk memasukkan input agar bisa kebuka. Jika sukses, mereka login berhasil juga masuk sebagai admin. Terus ada union based extraction, yaitu salah satu cara alternatif lain. Tujuannya mengambil data dari tabel lain menggunakan query union. Lalu dia pakai database langsung ngambil. Dia pakai payload, kemudian yang hasil yang diterima diproses dan menampilkan kembali di terminal. Terus ada JSON API, yaitu untuk menyerang endpoint API dikirim parameter ID. Itu. Terus ada blind SQL demo, nanti ada attack blind SQL-nya ini digunakan percabangan if else. Jika respon menunjukkan kondisi benar, maka menyimpulkan karakter password yang sedang diuji juga benar gitu. Dan show mitigation ini adalah sebenarnya bukan serangan, cuman memberikan beberapa cara mencegah SQL seperti prepare statement, parameters query, ORMM, validasi input, REST privilege, dan web application firewall. Nah, habis itu ini if name ini main untuk running aja. Coba kita running ya. Oh, sebentar, bukan ini sih sebenarnya, dia nggak aktif teleponnya. Kita coba jalanin website aja. Ya lah, kan kalau mau praktikum ini harus menggunakan dua laptop, jadi nggak bisa, kita jalanin yang website ini aja. Ini kita salin. Oke, kita buka Google. Salin, kasih login, enter. Nah, di sini ada yang saya bilang tadi, ada login bypass, union, JSON API, dan saya lupa tadi. Di sini ada form login seperti biasa pada umumnya. Kita masukin coba, pasti nggak jalan. Terus kita masukin kode SQL injection-nya. Nah, jadi dia berhasil login sebagai admin. Jadi bisa ngotak-ngatik sebagai apa gitu. Selanjutnya kita coba ke product search. Kita mencari produk menggunakan search-nya tadi. Pakai inilah ya. Coba cari. Nah, di sini muncul beberapa produknya, laptop, keyboard, monitor gitu. Cuman masukin ininya aja ya. Kita coba ini. Salah. Cari, nggak bisa, error karena tadi passwordnya belum satu. Karena dia kan SQL-nya kan passwordnya satu gitu. Nah, kalau di enter dia muncul beberapa usernya, ada si admin, Alex, Bob, monitor, keyboardnya. Nah, dia muncul nih. Terus selanjutnya JSON API ini saya nggak ngerti gimana. Oh, dia ngeprint doang tadi tuh, bisa ngeprint tuh. Terus ada DB info buat dicari tahu apa aja yang ada di itu. Injeksi pakai ini. Jadi begitulah kesimpulan, jadi segitulah praktikum saya sendiri tentang SQL injection. Jadi website itu bisa dihack kalau keamanannya kurang, jadi harus diperkuat keamanannya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.